Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, selamat berbuka puasa ya bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sambil berbuka seperti biasa, sambil menyimak ya mata kuliah etika profesi di mana hari ini kita masuk ke pertemuan keempat yaitu dengan tema cybercrime. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Apa itu cybercrime? Cybercrime ini adalah kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cybercrime sendiri ini merupakan suatu tindak kejahatan di dunia alam maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, ada juga pengertian cybercrime ini menurut Susan Brenner, ya. Ada bukunya yang terbit di tahun 2011. Bahwa cybercrime ini adalah kejahatan di mana komputer dijadikan target dari kegiatan kriminal. Selain itu, kejahatan di mana komputer ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan pengertian selanjutnya, kejahatan di mana penggunaan komputer merupakan aspek insidental dari kejahatan tersebut. Sedangkan pengertian cybercrime dalam arti sempit itu setiap perilaku ilegal yang ditujukan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut, ya. Atau singkatnya bisa dikatakan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Sedangkan pengertian cybercrime dalam arti luas itu setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer maupun jaringan, atau singkatnya adalah tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer, yaitu berupa hardware dan software, sebagai sarana atau alat, dan komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, itu dengan merugikan pihak lain. Nah, untuk karakteristik cybercrime, ini ada beberapa. Yang pertama adalah karena adanya kecanggihan cyberspace, maka kejahatan dapat dilakukan dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Yang kedua, karena cyberspace tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi, sehingga pemikiran yang dianggap ilegal di luar dunia cyber ini dapat disebarkan ke masyarakat melalui dunia cyber. Kemudian yang ketiga, yaitu karena dunia cyber yang bersifat universal memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mempublikasikan idenya, termasuk yang ilegal, seperti muncul bentuk kejahatan baru, contohnya adalah cyber terrorism. Ya. Yang keempat adalah karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik, maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur. Misalnya, seperti konsep batas wilayah negara dalam sistem penegakan hukum suatu negara ini menjadi berkurang karena keberadaan dunia cyber, di mana setiap orang dapat berinteraksi dari berbagai tempat di dunia. Kemudian,
Apa perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional? Cybercrime ini terdapat penggunaan teknologi informasi, ya, kemudian ada alat bukti digitalnya, sedangkan untuk pelaksanaan kejahatan menggunakan non-fisik atau cyberspace, proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer. Kemudian, sebagian proses penyidikan dilakukan menggunakan virtual undercover. Selanjutnya, penanganan komputer sebagai TKP, ya, atau crime scene. Dan dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli teknologi informasi. Sedangkan pada kejahatan konvensional, ini tidak ada penggunaan teknologi informasi secara langsung. Kemudian untuk alat bukti, yaitu berupa bukti fisik, dan terbatas menurut pasal 184 KUHP. Kemudian, pelaku dan korban ini biasanya berada dalam satu tempat. Dan pelaksanaan penyidikan melibatkan laboratorium komputer. Sedangkan proses penyidikan ini akan dilakukan di dunia nyata. Kemudian tidak ada penanganan komputer sebagai TKP. Dan dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli teknologi informasi. Ya, adalah perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cybercrime. Kemudian apa saja jenis-jenis kejahatan cybercrime? Yang pertama, ada yang namanya cyber terrorism. National Police Agency of Japan, ya, atau NPA, ini mendefinisikan bahwa cyber terrorism sebagai electronic attacks of computer network against critical infrastructure that have potential critical effect on social and economic activities of the nation. Ya. Sedangkan yang kedua, yaitu ada cyber pornografi. Ini adalah penyebaran obscene material, termasuk pornografi, ya, kemudian indecent exposure, dan child pornografi. Kemudian, yang ketiga ada cyber harassment. Itu pelecehan seksual melalui email, website, ataupun chat programs. Kemudian jenis kejahatan yang lain, yang keempat ada hacking. Ini adalah penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Yang kelima, itu ada cyber stalking. Acts of stalking melalui penggunaan komputer dan internet menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang sudah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Dengan mengetahui identitas, orang tersebut akan difitnah dan hancurlah nama baiknya. Contoh dari kejahatan ini adalah penggunaan password email, kemudian mengirimkan email fitnah kepada orang lain. Dan yang keenam, ada carding. Carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit ini menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Dari kejahatan-kejahatan, ini akan memberikan implikasi terhadap tatanan sosial masyarakat yang cukup signifikan, khususnya di bidang ekonomi. Mengingat bergulirnya juga era e-commerce yang sekarang telah banyak terjadi. Kemudian yang ketujuh, ada phishing. Ya. Phishing sendiri ini adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti kata sandi dan juga kartu kredit. Di mana dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti email atau pesan instan. Dan istilah ini muncul dari kata bahasa Inggris phishing atau memancing.
Dalam hal ini, yang memiliki arti adalah memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna. Selanjutnya ada kategorisasi dari cybercrime. Kejahatan dengan kekerasan atau secara potensial yang mengandung kekerasan. Ini yang pertama. Yang masuk kategori ini adalah ada cyber terrorism ya, atau teroris internet. Yang kedua, ada assault by threat atau serangan dengan ancaman. Kemudian yang ketiga ada cyber stalking ya, atau penguntitan di internet dan child pornography atau pornografi anak. Sedangkan yang kedua, ini ada kategorisasi cybercrime, yaitu kejahatan komputer yang tanpa kekerasan, di mana meliputi cyber bypass atau memasuki jaringan komputer tanpa adanya otorisasi atau wewenang, tapi tidak merusak data pada jaringan komputer tersebut. Yang kedua, ada cyber theft, yaitu pencurian dengan komputer atau jaringan. Kemudian, yang ketiga ada cyber fraud, yaitu penipuan di internet. Dan yang keempat ada destructive cybercrime, yaitu kegiatan yang mengganggu jaringan pelayanan dan other non-violent cybercrime. Dan yang ketiga, itu ada cyber fraud ya. Itu e-commerce yang membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana penipuan. Yang keempat, destructive cybercrime, itu sebuah kegiatan yang mengganggu jaringan pelayanan, di mana data dirusak atau dihancurkan, bukan dicuri atau disalahgunakan, seperti hacking ke dalam jaringan, menghapus data atau program files, hacking ke dalam web server, dan melakukan perusakan pada web page. Kemudian ada contoh kategori dari cybercrime. Nah, untuk contoh dengan kekerasan atau potensial yang mengandung kekerasan, contoh yang pertama ada cyber terrorism. Ini ada pada situs Ansar.net, situs yang digunakan oleh kelompok teroris Nurdin M. Top ya, untuk menyebarluaskan paham terorisme yang di dalamnya termuat cara-cara melakukan teror, seperti melakukan pengeboman, menentukan lokasi teror, mengenali jenis-jenis bahan-bahan ledak dan senjata. Selain itu, situs ini juga menyebarkan orasi Nurdin M. Top serta penayangan adegan pelaku dari bom bunuh diri. Ya. Kemudian, contoh yang kedua dari kasus assault by threat. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan email, di mana pelaku membuat orang takut dengan cara mengancam target atau orang yang dicintai oleh si target. Yang ketiga ada cyber stalking. Ini adalah pelecehan seksual melalui internet yang menciptakan ketidaknyamanan, dapat berkembang menjadi ancaman fisik dan menciptakan trauma mendalam pada diri korban. Dan ancaman tersebut dapat meningkat menjadi penguntitan di dunia maya dan pelaku kekerasan. Dan ada child pornography, ini adalah satu bentuk kejahatan karena kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan untuk menghasilkan materi pornografi, dan karena orang-orang yang tertarik melihat materi-materi ini seringkali tidak cukup membatasi ketertarikan mereka hanya pada gambar-gambar dan hayalan saja, tapi juga melakukannya secara nyata seperti pedofilia. Selanjutnya ada contoh kategori cybercrime.
dengan tidak mengandung kekerasan. Contoh yang pertama adalah cyber trespass. Itu pelaku gemar mengamati program yang ada di sistem komputer orang lain dan juga website yang dikunjungi orang lain. Ya. Walaupun tidak dapat dibuktikan adanya kerusakan atau kerugian, pelaku ini dapat dikenakan tindak pidana karena sudah memasuki suatu sistem komputer tanpa izin dari si pemilik. Kemudian, contoh yang kedua ada cyber theft. Ya. Nah, yang masuk pada kategori cyber theft ini ada beberapa. Yang pertama ada embezzlement, itu penggelapan uang atau properti yang dipercayakan orang lain pada pelaku melalui komputer, dan karyawan dapat memanipulasi data melalui komputer. Kemudian, yang kedua ada unlawful appropriation, di mana pelaku ini tidak mendapat kepercayaan terhadap barang berharga tersebut, namun pelaku memperoleh akses dari luar organisasi dan mentransfer dana, serta mengubah dokumen sehingga pelaku berhak atas properti yang sebenarnya tidak ia miliki. Selanjutnya ada corporate atau industrial espionage. Ini adalah mencuri rahasia dagang. Kemudian dilanjut ada pembajakan atau piracy. Itu mengkopi secara tidak sah perangkat lunak seni, ya, film, musik, atau apapun yang dilindungi oleh hak cipta. Selanjutnya ada plagiat. Ya. Plagiat di sini adalah pencurian hasil kerja terhadap orang lain. Lanjut dengan identity thief, ya. Itu tindakan pelaku yang menggunakan komputer untuk mendapatkan data pribadi korban supaya dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian ada juga namanya data diddling, ya. Itu pengubahan data sebelum dan atau setelah data itu dimasukkan, diinput, atau dikeluarkan. Kemudian ada juga DNS change positioning. Ya. Itu melakukan pencegatan untuk menyusup memasuki isi DNS change komputer guna mengubah arah transmisi jaringan ke server pelaku. Selanjutnya masih ada electronic piggybacking, ya. Itu menyembunyikan terminal atau alat penghubung ke dalam sistem komputer secara diam-diam agar ketika komputer tidak digunakan melalui terminal tersebut, data bisa dipelajari dan ditransfer untuk kemudian dicuri. Selanjutnya ada teknik salami, yaitu penggelapan uang nasabah dengan tidak terlalu banyak pada bank. Dilanjutkan ada penyalahan, ya, ada penyalahgunaan pada kartu kredit maupun kartu debit. Ada juga data leakage, ya, itu pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data dapat dibawa keluar tanpa diketahui pihak yang berwenang. Selain itu, ada juga kejahatan komputer non-kekerasan lain. Ya. Di antaranya adalah cyber prostitute ads, itu iklan internet prostitusi. Kemudian yang kedua ada cyber gambling, yaitu perjudian di internet. Yang ketiga ada cyber dark sales, yaitu penjualan obat dan narkotika di internet. Kemudian yang keempat ada cyber laundering, ya, atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari suatu perbuatan ilegal. Dan yang terakhir itu ada cyber contraband, ya. Itu kejahatan cyber yang berkaitan dengan data yang dilarang untuk dimiliki atau dikirimkan kepada masyarakat luas. Contohnya, yaitu software yang dirancang untuk memecahkan kode pengaman suatu software yang diproteksi sesuai dengan hak yang dimiliki oleh pemilik
atau perusahaan pembuat, ya, atau dari si pemilik software tersebut. Dan software semacam ini biasanya dilarang karena melanggar hak dari pembuat atau pemilik software tersebut. Oke, itu adalah materi pada pertemuan keempat, ya, di mana temanya membahas masalah cybercrime. Untuk lebih lanjut, nanti bisa dibaca pada modul yang sudah di-download. Dan untuk pertemuan hari ini, ya, saya rasa cukup. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.